Ya, undang-undang ITE itu sepanjang penghinaan harus dikembalikan kepada KUHP. Ya. Itu mejanya itu. Nah, kali IT. Ini ada 4 usulan yang sampaikan, konkret saja ya. Yang pertama, selama ini aktivitas politik kita, penegakan hukum dan sebagainya itu terhambat karena peran politik dari polisi. Makanya harus ada revitalisasi terhadap tugas polisi. Revitalisasinya bagaimana? Sudah nggak ada lagi eranya sekarang ini Kapolri. Polisi itu cukup di provinsi masing-masing dan di daerah masing-masing. Kalaupun jenderalnya banyak, nanti jenderal bisa dibuatkan lembaga baru namanya Kapolwil. Jadi nggak perlu ada. Indonesia ini menjadi negara polisi setiap saat, di mana-mana semua menjadi urusan polisi. Karena itu harus revitalisasi polisi. Pertama, tidak ada lagi Kapolri, kepolisian itu cukup ada di tingkat provinsi, jadi nggak ada jabatan polisi jenderal, itu tidak dikenal, hanya di Indonesia ada jenderal polisi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kait polisi ini kan sudah terlalu banyak. Ada beberapa pekerjaan yang bertubrukan dengan pekerjaan jaksa. Apa? Penyidikan. Saya sering bicara di podcastnya Bang Refli, harus ada lembaga baru namanya lembaga penyidikan. Jadi penyidik polisi itu dikeluarkan dari polisi, penyidik angkatan laut dikeluarkan dari angkatan laut, penyidik militer dikeluarkan dari militer, bentuk lembaga baru namanya lembaga penyidikan. Jadi nanti tidak ada perkara P19, P20, P21, termasuk yang terakhir perkara yang menimpa ketua KPK ya. Yang perkaranya jadi nggak jelas karena muaranya penyidikan itu masih dikuasai oleh kepolisian. Jadi besok itu ada lembaga baru namanya Departemen Penyidikan. Nah, penyidikan ini supaya punya kekuatan, PPATK itu diintegrasikan sebagai penyidik. Sampai hari ini PPATK itu seperti pengantar pizza, minta data tetapi dia tidak punya kewenangan penyidikan, menangkap menahan dia tidak punya. Lalu menanggapi pembicara tadi kaitannya dengan target terhadap Jokowi, kita perlu melakukan pendidikan politik lewat jalur hukum. Apa? Ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2004 yang sudah direvisi, nomor 1 tahun 2011. Apa itu? Anda bisa menggugat peraturan-peraturan di bawah undang-undang itu tidak harus ke Mahkamah Agung ya. Kami di Solo sudah mempelopori peraturan pemerintah 23 2024 tentang penjualan pasir. Saya gugat lewat pengadilan Surakarta, awalnya ditolak karena memang SDM mereka tidak mampu, tidak mengerti bahwa sebenarnya ada perkara-perkara itu yang bisa diajukan. Kalau ini kita manage secara bagus ya, pendaftaran pun kita kerahkan massa, kemudian semua yang punya channel besar ini mengcover, tentu ini akan menjadi sebuah bola salju. Yang keempat, terakhir, yang sering membatasi aktivitas bahkan memenjarakan seperti Mas Rai Suryo ya, undang-undang ITE itu sepanjang penghinaan harus dikembalikan kepada KUHP. Jadi nggak ada ceritanya kita sudah membatalkan penghinaan pasal kepada presiden tetapi masih ada penghinaan yang diatur di dalam undang-undang ITE. ITE itu hanya mengurusi orang scammer, orang mencuri data, orang memalsu gelar insinyur jadi dokter Andes misalnya begitu. Itu yang diurusi, bukan mengurusi orang mengkritik. Oh sorry, lupa ini sahabat saya di Mulyadi juga ya. Ya, saya ingat keduanya karena saya menjadi ahli di dua perkara tersebut. Jadi kalau ingin perubahan yang terakhir tadi ya, jadi undang-undang ITE itu tidak ada lagi pasal penghinaan. Kenapa? Saya beritahu sejarahnya dulu ya. Dulu kita dijajah oleh Belanda, maka ada Ratu Wilhelmina. Ada pasal ya 134 tentang penghinaan terhadap kepala negara. Tapi Anda lihat
di negara Belanda tidak ada pasal penghinaan terhadap kepala pemerintahan karena kepala negara mereka ratu. Benar, pasal penghinaan terhadap ratu itu ada. Di Indonesia ini presiden kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Kalau masih ada pasal penghinaan terhadap kepala negara, jelas itu tidak paham, itu ahistoris ya. Jadi yang mendesak besok pasal terhadap penghinaan jangankan kepada presiden, terhadap bupati, terhadap wali kota tidak perlu ada, apalagi terhadap kapolsek, begitu kira-kira. Terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit mencerahkan. Dr. Taufik, ini sarjana hukum ya? Iya, sarjana hukum. Doktornya bener kan ya? Iya.